Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kulub. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang induksi elektromagnetik. Sebenarnya apa perbedaan pembahasan induksi magnetik dengan induksi elektromagnetik? Pada pembahasan induksi magnetik, kita diajak untuk memahami bagaimana munculnya medan magnet akibat dari adanya arus listrik. Jadi, dari listrik berubah menjadi medan magnet. Sementara pada bab induksi elektromagnetik, kita diajak untuk bisa memahami bagaimana munculnya listrik akibat adanya perubahan medan magnet. Jadi dari medan magnet berubah menjadi atau memunculkan listrik. Jadi berbalikan. Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik atau yang kita kenal dengan GGL di suatu kumparan atau konduktor bila terdapat perubahan flux magnetik pada konduktor tersebut. Kata kunci di sini adalah perubahan flux magnetik. Karena GGL akan muncul hanya apabila terjadi perubahan pada flux magnetik. Apa itu GGL? GGL atau gaya gerak listrik merupakan energi yang menggerakkan muatan listrik untuk dapat bergerak sehingga menimbulkan arus listrik. Seperti yang kita pelajari pada listrik dinamis, bahwa listrik itu muncul karena adanya pergerakan elektron. Energi yang menggerakkan elektron itu kita sebut dengan GGL. GGL memiliki satuan volt. Medan magnet. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari medan magnet, maka medan magnet digambarkan dengan menggunakan garis gaya magnet yang digambarkan memiliki arah dari kutub utara ke kutub selatan. Medan magnet yang kuat digambarkan dengan garis yang rapat, sementara medan magnet yang lemah digambarkan dengan garis yang renggang seperti pada gambar. Perhatikan bahwa dua gambar ini memiliki kerapatan yang berbeda yang mengilustrasikan atau menggambarkan lemah dan kuatnya medan magnet. Flux magnetik memiliki satuan Weber. Flux magnetik adalah ukuran medan magnet atau B yang melewati luas penampang atau A tertentu. Atau bisa juga kita katakan flux magnetik adalah jumlah garis gaya magnetik yang menembus permukaan bidang luasan tertentu. Perhatikan gambar. Tanda panah ini menggambarkan garis gaya magnetik. Kemudian bidang ini adalah bidang yang ditembus oleh garis gaya magnetik. Apabila garis gaya magnetik menembus bidang secara tegak lurus, maka flux magnetik bisa kita hitung dengan perkalian antara kuatnya medan magnet dengan luas permukaan, atau B dikalikan dengan A. Sementara apabila garis gaya menembus bidang tidak tegak lurus seperti pada gambar, ini garis gayanya menembus permukaan tidak tegak lurus, maka kita bisa menghitung flux magnetik dengan perkalikan antara besarnya kuat medan dengan luas bidang yang ditembus dikalikan dengan theta. Theta adalah sudut yang terbentuk antara arah garis gaya magnetik dengan normal permukaan bidang. Hukum Faraday. Hukum Faraday menyatakan bahwa
GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. Di sini kata kuncinya adalah GGL induksi dan laju perubahan flux magnetik. Karena GGL induksi hanya akan muncul apabila terdapat laju perubahan flux magnetik. Secara matematis bisa kita tuliskan GGL dengan satuan volt diperoleh dari min N jumlah kumparan, delta flux, ini adalah perubahan flux magnetik, dibagi dengan selang waktu. Adanya tanda minus pada persamaan ini menerangkan tentang hukum Lenz yang mengatakan bahwa GGL induksi selalu membangkitkan arus listrik yang arah medan magnetnya berlawanan dengan medan magnet asal perubahan flux. Kita tahu bahwasanya medan magnet yang berubah akan menimbulkan arus listrik. Sementara arus listrik sendiri juga akan mengakibatkan timbulnya medan magnet. Apabila medan magnet awal yang menimbulkan arus listrik kita sebut dengan B0, dan medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik atau I kita sebut dengan B1, maka B0 memiliki arah berlawanan dengan B1. Terkait dengan hukum Faraday, kita dapat melihat di sini ada magnet batang, kemudian di sini ada kumparan, kemudian di sini kompas-kompas kecil ini menggambarkan garis gaya magnetik. Apabila kumparan kita dekati dengan medan magnet atau magnet kita dekatkan dengan kumparan, maka akan terjadi perubahan flux magnetik sehingga elektron pada kumparan akan bergerak. Karena adanya pergerakan elektron ini, maka akan timbullah arus listrik dan ditandai dengan atau indikatornya adalah menyalanya lampu. Semakin cepat perubahannya, maka arus listrik yang terjadi akan semakin besar. Tetapi apabila batang magnet kita letakkan di tengah, sehingga flux magnetiknya tidak ada perubahan, maka listrik juga tidak akan timbul. Pergerakan antara medan magnet yang dihasilkan oleh pergerakan batang magnet dan pergerakan kumparan akan mengakibatkan yang sama. Jadi listrik akan timbul baik yang kita gerakkan magnetnya maupun yang kita gerakkan adalah kumparannya. Jadi kuncinya harus ada perubahan medan magnet. Kita kembali lagi. Sesuai hukum Faraday tadi dituliskan bahwa E sama dengan min N delta flux per delta T. Karena delta flux atau flux magnetik diperoleh dari perkalian medan magnet kali luasan kali cos theta, maka untuk GGL juga bisa kita tuliskan dengan persamaan GGL sama dengan min N delta atau perubahan B kali A kali cos theta per delta T. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa GGL akan muncul apabila B-nya berubah, atau A-nya yang berubah, atau sudutnya yang berubah. Kembali saya tekankan terkait dengan perubahan flux magnetik. Perubahan flux magnetik menjadi syarat timbulnya GGL atau beda potensial yang menyebabkan arus listrik. Perubahan flux magnetik itu disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah perubahan medan magnet atau B. Yang kedua adalah perubahan luasan. Dan yang ketiga adalah perubahan sudut. Apabila salah satu dari ketiga faktor ini berubah, maka flux magnetiknya juga berubah. Dan apabila terjadi perubahan flux magnetik, maka akan terjadi GGL atau gaya gerak listrik. Dan apabila terjadi
gaya gerak listrik, maka timbullah listrik. Contoh dari perubahan flux magnetik. Yang pertama adalah perubahan flux magnetik akibat adanya perubahan medan magnet. Ini terjadi pada kasus apabila ada kumparan, kemudian kita dekatkan atau kita gerakkan di sekitar magnet permanen, atau kita balik. Ada magnet permanen, kita gerakkan pada atau di sekitar kumparan, maka di ujung-ujung kawat kumparan ini akan timbul gaya gerak listrik sehingga akan menimbulkan arus listrik. Kemana dan bagaimana arus listrik yang terjadi pada peristiwa ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah perubahan flux magnetik akibat perubahan luasan penampang. Kasus ini terjadi apabila kita memiliki sebuah kawat atau penghantar, kemudian kawat ini kita gerakkan pada medan magnet, pada daerah yang memiliki medan magnet. Semakin cepat kita menggerakkan kawat ini, maka luasan yang disapu oleh kawat tersebut akan semakin besar, sehingga terjadilah perubahan flux magnetik. Karena terjadi perubahan flux magnetik, maka akan muncul perbedaan potensial atau GGL pada ujung-ujung kawat. Akibat adanya GGL atau beda potensial di ujung-ujung kawat, maka di dalam kawat ini juga akan mengalir atau bergeraklah elektron sehingga timbullah arus listrik. Arah arus listrik akan tergantung pada arah medan magnet dan arah kawat kita gerakkan. Kemana kawat kita gerakkan akan mempengaruhi arah arus listrik. Kemudian yang ketiga adalah perubahan flux magnetik akibat adanya perubahan sudut. Ini terjadi pada generator. Generator listrik adalah alat yang menghasilkan listrik, berbeda dengan motor listrik. Motor listrik adalah merubah dari listrik ke gerak, sementara generator listrik merubah dari gerak ke listrik. Demikian yang bisa kami jelaskan terkait dengan induksi magnetik. Semoga bisa membantu Anda dalam mempelajari fisika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.